Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Patrick Hadiansyah dengan NIM 0501654472 dari UT PJJ UT Semarang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk hasil pengerjaan tugas praktik 3. Nah, untuk fokus utama pada tugas kali ini yaitu merefaktor aplikasi kita yang sebelumnya menjadi elemen custom menggunakan arsitektur view komponen dan template. Oke, kita lanjut. Kita buka untuk Visual Studio Code. Di bagian samping kiri ini adalah struktur proyek atau struktur proyek. Nah, ini sudah saya buat ya sesuai dengan yang ada di dalam soal praktikum. Oke, langsung saja kita buka untuk filenya ya. Kita buka untuk aplikasinya. Sebelumnya sudah saya download juga untuk live server untuk menampilkan aplikasi Sita ini. Nah, untuk tampilan UI UX saya membuat navigasi tab antar halaman. Ini ya. Jadi fitur ini itu dibuat menggunakan sistem state view dan directive show, sehingga ketika halaman berganti secara reaktif tanpa perlu reload browser. Jadi seperti ini ya. Jadi tidak ada proses untuk reload. Jadi langsung ya. Kemudian di dalam tab halaman stok bahan ajar di sini juga ditampilkan mengenai tabel stok barangnya ya atau bahan ajarnya. Di sini saya menggunakan V4 untuk list rendering data array. Termasuk juga saya mengimplementasikan untuk fitur formatting tag dan view filter. Adapun kolom harga di sini saya format ke dalam mata uang rupiah. Kemudian untuk kolom stok dan kolom safety, nah, di sini diformat dengan tambahan satuan buah ya, buah. Oke, baik, selanjutnya ya, adalah pengandaian atau istilahnya itu conditional. Jadi di sini menggunakan v-if, v-else if, dan v-else. Jadi untuk mengecek status, jika stoknya 0, itu nanti di samping sini ini akan statusnya menjadi merah ya. Jika nanti stoknya di bawah safety menjadi menipis, maka akan disimbolkan dengan warna orange. Kemudian apabila stoknya ini dalam kondisi yang jumlahnya aman, maka akan diberikan atau ditandai dengan hijau ya.
Kemudian untuk interaksi pengguna, saya menerapkan mouse event handler. Jadi ketika kita mengarahkan kursor ke kolom status, nanti akan muncul yang namanya tooltip ya, ini nanti berisi mengenai catatan HTML ya, menggunakan pengolahan elemen custom berbasis interaksi. Jadi seperti ini ya, ini ada catatan HTML ketika mouse ini kita arahkan ke dalam status. Selanjutnya untuk fitur filter dan sortir, saya menggunakan computed property. Jadi ketika pengguna memilih UT daerah atau ingin mengurutkan harga, data akan disaring secara instan tanpa perlu memanipulasi array aslinya. Ini sekilas ya untuk fitur filter dan sort pada aplikasi bahan ajar. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code ya. Kita masuk ke dalam JS-nya di stock table JS ini. Nah, di sini saya menggunakan voucher pertama. Jadi voucher ini nanti akan memantau perubahan pada filter UPBJJ. Jika pengguna mengganti atau mereset UT daerah, yaitu pilihan kategori, nanti akan otomatis dikosongkan. Nah, ini disebut yang namanya logika dependent option. Nah, kemudian kembali lagi ke browser ya. Kita kembali lagi ke browser. Nah, kita akan coba untuk mendemonstrasikan untuk pada fitur tambah data cepat. Nah, misalkan di sini kita ini hanya misalkan saja ya. Untuk kodenya misal SMM, kita isikan SMM gini. Judulnya komputer. Nah, untuk stoknya ini akan saya karang saja, saya isi 100 ya. Untuk titik amannya di 20. Nah, di dalam fitur ini untuk form penambahan data itu di sini tidak ada yang namanya tombol enter ya. Jadi tinggal dikeluarkan saja dari sini. Nanti bentar, ini salah ya, ini tuh GTY, jadi betul 200. Ini ada 20. Ini baru kolom harga. Jika sudah seperti ini, kita langsung aja kita klik enter ya. Nah, di sini akan dimunculkan proses bahwa data berhasil ditambahkan.
Nah, di sini ya. Kemudian di samping itu juga ada yang namanya fitur update ya. Untuk fitur update atau untuk melakukan edit stok. Kita juga nantinya akan menggunakan tombol enter ya agar praktis, jadi tidak ada tombol save atau tombol sejenisnya. Misalkan saja di sini untuk ini kita coba untuk praktekkan edit stok. Misalkan di sini stoknya itu sisa satu lah katakanlah di sini. Kemudian kita langsung aja klik enter gini. Nah, di sini akan muncul informasi bahwa stok berhasil untuk diupdate. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah fitur hapus ya. Fitur hapus. Jadi misalkan dari bahan ajar ini datanya mau dihapus, bisa tinggal klik ini aja di samping sini ya, samping kanan ini kita klik hapus, kemudian oke. Otomatis data ini akan langsung hilang. Oke, itu adalah demonstrasi daripada tab halaman stok bahan ajar. Kemudian kita akan lari ke tracking delivery order. Nah, di komponen tracking delivery order ini untuk fitur pencariannya itu juga diberikan keyboard event ya. Jadi ketika kita menekan enter itu untuk mengeksekusi pencarian. Dan adapun untuk kita yang ingin untuk mereset kotak pencarian itu tinggal mengeklik escape ya. Misalkan di sini kita ingin mencari delivery order lah, katakanlah acak aja lah kayak gini. Kemudian kita klik enter. Nah, jika data yang kita cari itu memang ada, pasti dia akan muncul ya. Tapi berhubung ini hanya coba-coba aja, jadi tidak muncul. Kemudian untuk menghapusnya itu tinggal kita klik escape aja. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya ketika kita ingin membuat delivery order baru ya, nomor DO ini nanti akan dibuat secara otomatis menggunakan pola tahun sequence melalui computed property. Kita akan coba. Nah, di sini misalkan kita isikan NIM saya. Nah, berhasil di sini untuk delivery ordernya sudah tergenerate otomatis menggunakan pola tahun ya. Ya, ini pola tahun ya. Oke, kemudian di sini juga terdapat voucher kedua saya. Jadi ketika saya ingin memilih paket bahan ajar, voucher itu akan memantau perubahan pilihan paket tersebut dan secara otomatis memanggil nilai harga paket ke dalam form tanggal harga. Jadi semuanya itu saling terikat menggunakan two-way data binding atau V model.
Seperti ini kan, kita tadi memilih paket UT001, lalu di sini langsung kelihatan ya untuk jumlah harganya. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan memperbarui progres perjalanan pengiriman DO secara interaktif, di mana untuk waktu atau local time otomatis ditangkap sistem dan log baru langsung bertambah ke riwayat tersebut. Misalkan di sini ya, untuk log awal dibuat kan seperti ini ya. Kemudian untuk update log perjalanannya kita bisa isikan di sini, misalkan kita karang aja sampai SMG gitu. Kemudian kita klik update. Nah, di sini di log perjalanan akan terupdate kembali informasinya di jam 11 ini, tanggal 15 paket sudah sampai di SMG. Jadi penerapan view komponen ini tidak hanya membuat susunan struktur file menjadi lebih clean atau ya lebih bersih dan terpisah secara fungsi, tetapi juga meningkatkan performanya ya saat dipadukan dengan filter, dengan computed, dengan watcher, serta untuk kendali kejadian melalui tikus atau papan tag itu menjadi lebih baik gitu. Oke, demikian untuk presentasi atau laporan hasil praktikum tugas 3 pemrograman berbasis web dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.